Isi GB Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sungguh perbuatan besar yang Tuhan kerjakan atas setiap kita. Amin. Amin. Boleh bilang kanan kirinya, Tuhan Yesus besar atasmu. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Yang duduk di belakang mungkin bisa maju ke depan ya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita. Saya percaya kita selalu siap, bukan hanya siap saat ini, tapi kita selalu siap untuk memberikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Huriala ya masika baba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan yang Tuhan kerjakan pada kami Tuhan. Kami naikkan pujian, syukur kami dan hormat kami Tuhan kepadamu pada pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan. Tiada satu nama selain Engkau saja di dalam hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pada saat hari ini Tuhan. Kami dalam keadaan sehat maupun kami dalam keadaan sakit Tuhan. Kami sudah cukup merasakan Tuhan sudah memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersepakat bersama-sama umat-Mu datang untuk mengucap syukur untuk bangsa kami Tuhan. Diberkati Indonesia Tuhan. Dipulihkan Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami atas bangsa kami Tuhan. Engkau akan pulihkan Indonesia. Engkau akan memberkati Indonesia dengan keadaan saat ini Tuhan Yesus. Baik tanahnya, udaranya, lautnya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui bangsa kami Tuhan. Bangsa-bangsa lain diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan pemimpin bangsa kami yang tertinggi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Hikmat, marifat, kebijaksanaan dan kesehatan datang daripadamu Tuhan. Yang Engkau akan memberkati mereka dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Turun atas mereka Tuhan. Sehingga dengan keadilan dan kemampuan yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka memimpin bangsa ini dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gejolak yang ada pada bangsa kami boleh ada Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan pemimpin-pembina kami Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Niko Tuhan dan keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Urapan yang maha tinggi turun atas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus di tahun ini Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan kemurahan Tuhan saja turun atas mereka. Sehingga kami melalui urapan yang maha tinggi Tuhan. Turun Tuhan Yesus melalui pemimpin kami dan berdampak bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Gembala Rayon kami, Rayon 9 Tuhan. Bapak Yongki dan untuk kedua wakilnya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan dan umur panjang Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui Rayon 9 menjadi mercusuar bagi kota-kota yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Melalui kota kami orang boleh melihat Tuhan, Tuhan yang luar biasa ada di tengah-tengah kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami angkat tangan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Diki dan Ibu Tuhan Yesus yang saat ini sedang melayani Cindaga. Kami percaya Tuhan Yesus penyertaan Tuhan luar biasa dan sempurna atas beliau Tuhan. Engkau berikan kekuatan karena kami tahu Tuhan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Beliau akan memimpin dan membawa umat-umat-Mu Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Bu Rena Tuhan dan Pak Paderi Tuhan sebagai wakil gembala di tempat ini. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan, hikmat dan marifat daripada-Mu juga turun atas mereka. Engkau berkati keluarganya, anak cucu menantunya. Kami percaya semua sudah diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka Engkau sudah jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, kami yang datang Tuhan, apapun keberadaan kami ini saat ini kami mau tanggalkan Tuhan. Kami mau lihat Tuhan yang besar ada di tengah-tengah kami. Kami mau membawa korban bakaran kami Tuhan. Kami percaya korban bakaran ini Tuhan akan menghancurkan Tuhan hati-Mu Tuhan. Sehingga Engkau dapat Tuhan melihat hati kami pun yang hancur. Engkau akan memberkati kami Tuhan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan Engkau akan mengangkat semuanya Tuhan. Kami percaya ada pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan bagi gereja ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk apotik yang ada di sisi kiri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ekspansi terjadi atas gereja kami. Perluasan terjadi atas gereja kami. Kami mau melihat Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa yang luar biasa akan datang di tempat ini dan memenuhi tempat ini Tuhan.
segala urusan administrasi, notaris Tuhan, bank, kami percaya Tuhan, itu adalah bagian Engkau akan kerjakan bagi kami, dan Engkau akan bereskan itu bagi kami. Bagian kami Tuhan Yesus, hanya kami meminta, dan biarlah Engkau juga akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan kami saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi anak muda, generasi Yeremia Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak muda ini Tuhan Kau pakai Tuhan, menjadi Tuhan Yesus mercusuar bagi gereja kami Tuhan. Pakai generasi ini Tuhan untuk mendobrak semua janji-janji-Mu, untuk meraih semua janji-janji yang Tuhan janjikan. Hidup kudus dan berkenan di hadapan, untuk meraih janji Pentakosta tertiga terjadi Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus hari ini Tuhan Engkau akan beracara, dan kami boleh melihat Allah yang luar biasa akan memberkati dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah gembala kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga, 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang biasa di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita sama-sama membacakan Mazmur 91 dengan iman. Kita akan membacanya 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rubah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan atau ucapan syukur dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7650 947 317. Atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Bagi yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Joko Wibowo di nomor 0812
8173 9288. Mari kita gabung kul. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 7650849242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Layanan onsite Sekretariat Gereja dibuka setiap hari Rabu mulai pukul 9.30 pagi sampai pukul 2 siang. Mengajak semua dewasa muda untuk hadir dalam KUL Dewasa Muda via Zoom pada tanggal 16 dan 30 Juni pukul 7:30 malam. Ajak semua teman dan kerabat untuk bergabung. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Dengan sukacita ku kan menari, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Kasih Allah dicurahkan. Come on, say. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Seumur hidupku, come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari. Menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Jemaat Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan setiap pagi, tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, oh setiap pagi, tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita ku kan menari, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku memuji-Mu, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Jemaat Tuhan katakan, dengan sukacita
Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita Tuhan di tempat ini. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih buat cinta Tuhan kepada kami. Saudara, sepanjang berdoa tadi, saya begitu merasakan kasih Tuhan akan dicurahkan bagi setiap kita. Saya yakin Tuhan mencintai saudara dan saya. Dia begitu sangat mengasihi saudara dan saya. Dia menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Mari pagi hari ini sembah Dia. Sembah Dia dengan kasih-Mu. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Sekarang waktunya Bapak Ibu Saudara dan saya berikan kepada Tuhan yang terbaik. Jangan minta apa-apa lagi sama Tuhan. Persembahkan saja apa yang saudara mau persembahkan buat Tuhan. Rabashika rabalabalabalabalabu. Kasih-Mu tercurah Tuhan. Kasih-Mu tercurah siang hari ini Tuhan Yesus. Oh rabashika rabapapapapapapa. Terima kasih Tuhan. Shikara balabalabalabalabalabapapapapapa. Mari sembah. Mari sembah. Shikara balabalabalabalabalabapapapapa. Angkat hatimu kepada Tuhan, angkat suaramu, jangan ada yang diam, sembah Dia. Oh, biar matamu tertuju kepada Tuhan pagi hari ini. Jangan lihat masalahmu, jangan lihat persoalanmu. Pandang Tuhan saja pagi hari ini. Pandang Tuhan yang berkuasa. Mulai sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Mulai sembah Dia. Yesus.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Jemaat Tuhan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Yes, Lord. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku lagi ya Bapak Ibu Saudara. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas? Berikan penyembahan-Mu yang terbaik, berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan, berikan hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Hanya dengan cara itu saudara bisa balas kebaikan Tuhan. Karya-Mu terbesar Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Ini sembah kami, ini pujian kami Tuhan. Segenap hati katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
dengan sungguh hati Bapak Ibu Saudara. Bilang terima kasih. Ya, Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Terus ya, dengan apa? Dengan apa? Haleluya. Nikmati Tuhan. Kami menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengalami Engkau Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Panggil nama Tuhan Yesus. Yes. Tuhan suka dipanggil. Tuhan rindu mendengar suara Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus. Oh Rabashika Ramata Sanda. Oh Rabashika Rama. Yesus. 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 Ku panggil namamu. 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 Yesus. Panggil nama Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yang wanita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Amin. Segenap hatiku segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Yang pria katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Sama-sama mari katakan, dengan apa kan ku oh segala kebaikanmu. Engkau terlalu baik Tuhan. Ini kami, ini prajuritmu yang gagah perkasa, yang kesukaannya memuji menyembah. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau.
pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Yes. Seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, jemaat Tuhan katakan. Bagi-Mu pujian, syukur, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, yes, langit dan bumi menyembah. Tidak ada yang tidak menyembah Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, oh bagi-Mu pujian, Kaulah kebanggaan. Tangkap janjinya Tuhan, tangkap janji Tuhan. Yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari lebih lagi, jemaat Tuhan. Bagi-Mu, yes, hormat kemuliaan di dalam hidupku, janji-Mu bersinar. Tiada lagi ya Yesus Tuhanku. Tanpa musik, jemaat Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa di akhir zaman ini. Yes, hidup kami hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Ya, yang seperti-Mu lagi. Oh, haleluya. Bagi-Mu, oh bagi-Mu pujian. Kami bangga punya Engkau Yesus. Janji-Mu bersinar, buktikan janjinya Tuhan akan digenapi bagi saudara dan saya, bagi gereja GBI Sersimpangan. Katakan tiada, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali.
Yang percaya katakan amin. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya. Yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15-18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus,
maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi, akibat pandemi dan juga perang, hari-hari ini justru Tuhan Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang diselamatkan bertambah. Haleluya! Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku.
Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka termasuk kita juga pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan ini tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mulia
tema untuk tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanat agung, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru. Pada awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, dalam hal membuka gereja baru, dalam hal cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja, dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman Kisah Para Rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Sehingga akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan terjadi 3 tanda. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29. Bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua sesuai dengan Yoel 2 ayat 30. Maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga sesuai dengan Yoel 2 ayat 31. Maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang goncangan-goncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah pandemi COVID-19. Di mana di Indonesia dimulai tanggal 2 Maret tahun 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung. Yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang terjadi. Hal ini seperti yang saya katakan pada waktu hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA ke-10 di SICC lantai 11 pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 yang lalu. Tuhan berkata bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Dan hal ini dikonfirmasikan juga oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Hari-hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Hal yang pertama, kita harus terus memperkatakan perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu saya berulang tahun, yaitu bahwa musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Hal yang kedua, kita harus lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita harus banyak masuk dalam menara doa. Hal yang ketiga, kita harus mempersiapkan pelayanan-pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus? Saudara boleh angkat tangan. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With
breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita berbahasa roh. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu sedang mengangkat tangan. Mereka siap berkata kepada Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan saja. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Aba, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami. Engkau juga mengajar kami, menghajar kami. Kalau kami hidup tidak benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita langsung minta ampun. Minta ampun pada Tuhan. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang meminta ampun kepadamu. Bapa, ampuni kami. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Makasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Kau lihat anak-anakmu. Mereka yang membutuhkan kesembuhan Tuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, Kau baik. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau selalu baik buat hamba-Mu. Engkau selalu baik buat kami semua. Terima kasih Abba. Terima kasih. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.